Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi dalam ruang tertutup terdapat dua mol gas ideal monoatomik. Kita tulis diketahui ditanyakannya ya. Oke, berarti diketahui nih ada dua mol, N-nya ya, N itu adalah jumlah mol, itu ada dua. Ada dua mol gas monoatomik. Terus volumenya 8,31 liter. Berarti itu volume awal. V1-nya yaitu 8,31 liter. Ini kita ubah ke dalam meter kubik ya. Kalau ke meter kubik berarti dikalikan dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Terus selanjutnya, dan suhunya 327 derajat Celcius. Itu keadaan A. Oke, berarti ini VA kita tulisnya ya. Ini VA. Terus suhu di A itu tuh tadi 327 derajat Celcius. Kita ubah ke dalam Kelvin. Berarti tinggal ditambah 273 ya. Nah, 327 tambah 273 adalah 600 Kelvin berarti. Itu suhu di A. Kemudian di sini gas kemudian mengalami proses ekspansi secara isotermik, berarti isotermik itu suhunya tetap ya. Berarti suhu di A itu bakal sama dengan suhu di B. Oke, berarti kita tulis dulu deh, suhu di A sama dengan suhu di B karena isotermik ya, yaitu 600 Kelvin. Terus selanjutnya setelah mengalami proses ekspansi secara isotermik sampai volume 2 kali semula di keadaan B, berarti VB-nya 2 kali semula tuh. VB-nya 2 kali semula, semulanya tuh VA. VA-nya tuh kan 8,31. Oke, kita tulis aja 2 VA kayak gini ya. Terus selanjutnya semula. Setelah itu mengalami proses kompresi secara isobarik. Isobarik itu berarti tekanannya tetap. Berarti tekanan di B bakal sama dengan tekanan di C. Kita tulis dulu di sini. PB bakal sama dengan PC karena dia isobarik. Oke, ini berarti isotermik tadi. Isotermik. Dia tuh di sini isobarik. Ya, B ke C. Tekanan yang tetap sampai volume kembali ke 8,31 liter. Berarti VC-nya bakal sama dengan VA sekarang. Ya, VC, volume di C sama dengan volume di A, karena dia balik lagi ke semula ya. Volume di A yaitu sebesar 8,31 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian, dan terakhir, gas mengalami proses isohorik. Isohorik itu volumenya tetap ya, sampai tekanan, volume, dan suhunya kembali ke keadaan awal. Berarti ini tuh di keadaan terakhir tuh, oh iya, kan dari C dia ke awal lagi ya, ke sini tuh. Berarti keadaan di C nanti bakal sama lagi ke keadaan A, kayak gitu. Terus selanjutnya, LAN 2 sama dengan 0,93 dan R adalah 8,31. Oke, kita tulis. LAN 2 sama dengan 0,693, terus R-nya adalah 8,31 Joule per mol Kelvin. Yang ditanyakan di sini adalah pernyataan yang benar. Oke, kalau pernyataan yang benar itu panjang ya, yang harus kita cari itu karena kita harus lihat nih masing-masingnya, mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Pernyataan yang benar. Oke, kita mulai dari pilihan jawaban yang A. Kita lihat nih. Tekanan gas pada keadaan awal adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, pilihan yang A itu adalah tekanan gas awal. Itu berarti tekanan di A ya. PA-nya sama dengan 1,2. PA sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini menurut pernyataan A. Benar atau enggak? Oke, untuk melihat apakah ini betul atau salah, kita bisa gunain rumus PV NRT biasa tuh ya. Kan ini kita pengen tahu PA tuh. PA berarti dikalikan dengan VA sama dengan N dikali R dikali TA. Gitu ya. Kita pakai rumus gas ideal biasa. PA-nya ini yang pengen kita cari. Terus VA-nya udah ada tuh 8,31 kali 10 pangkat min 3. N-nya adalah 2. R-nya adalah 8,31, terus T-nya adalah 600. Ada ya semuanya yang diketahui. Nah, sekarang biar mudah, yang bagian sini boleh nih pindah ke ruas kanan ya. Jadi PA sama dengan, yang ini kita tetap aja, 2 kali 8,31 kali, ini mah nggak ada kali 10 pangkatnya ya. Kali dengan 600 dibagi dengan 8,31 kali 10 pangkat min 3.
Nah, ini boleh kita coret nih, 8,31, 8,31. Jadi sisanya PA sama dengan 2 kali 600 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Oke, PA sama dengan 2 dikali 6 itu 12, berarti jadi 1.200 ya, dibagi dengan 10 pangkat min 3. Nah, 1.200 itu bisa banget ditulis jadi 12 dikali 10 pangkat 2 kan ya. Terus dibagi dengan 10 pangkat min 3. Berarti nanti ini jadi 12, pangkatnya itu bisa dijumlahin karena ini pembagian, sorry, dikurangi ya harusnya. Jadi 10 pangkat 2 dikurangi dengan 10 pangkat min 3, pangkatnya dikurangin. 2 dikurangi dengan min 3, berarti jadi ditambahkan 12 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita lihat nih, PA-nya ini salah berarti ya. Harusnya tuh 12 bukan 1,2. Berarti PA jawaban A itu dia salah. Oke, berarti belum ya. Sekarang kita ke jawaban B. Apakah dia benar atau salah? Kita lihat dulu B itu usaha gas selama isotermik. Isotermik itu berarti dari AB ya. WAB-nya 10.365 Joule. Oke, kita lihat di sini. Pernyataan yang kedua, yang B ya. Sorry, bukan yang kedua. B itu adalah usaha dari A ke B itu sama dengan berapa? Tadi tuh 10.365 Joule. 10.365 Joule. Oke. Nah, AB itu kan dia prosesnya tadi isotermik ya. Dari A ke B itu tuh dia prosesnya isotermik atau suhunya tetap. Nah, usaha pada proses isotermik rumusnya adalah kayak gini. Berarti WAB sama dengan nRT gitu ya. Berarti suhunya tuh kan tetap nih. Suhunya tuh bebas sih mau pakai suhu A atau suhu B karena dia sama. Kita ambil aja suhu A ya, nRTA. Berarti ln V2 dibagi dengan V1. Di sini kan keadaannya mulai dari A ke B. Berarti V2-nya tuh VB ya. Berarti VB dibagi dengan VA. Kayak gitu. Sekarang kita tinggal masukin nilai-nilainya. WAB sama dengan N-nya tuh adalah 2 ya, kalau nggak salah. Ya, 2 mol. R-nya 8,31. Terus TA-nya suhunya adalah 600 Kelvin. Lalu ln VB, VDB itu adalah udah ada belum? Nah, ini ya, VB itu sama dengan 2VA tuh. Berarti di sini VB-nya bisa ditulis 2VA, yang VA-nya kita tulis aja VA, agar bisa kita coret nanti. Oke, berarti WAB sama dengan, ini kita kaliin bagian depannya, 2 kali 8,31 adalah 16,62, berarti dikali 600, ln, nah ini VA dibagi VA kan 1 ya, berarti bisa dicoret tuh. Berarti sisanya adalah ln 2. Oke, sekarang kita tinggal kaliin lagi. WAB sama dengan 16,62 dikalikan dengan 600. Hasilnya 9.972. Dikalikan dengan ln 2-nya adalah 0,693 ya. Ada dari soal. Oke, sekarang tinggal kaliin tuh. 9.972 dikalikan dengan 0,693. Hasilnya adalah 6.910,596 Joule. Ini salah juga ya. WAB itu bukan 10.000 tuh. Berarti pilihan B dia salah juga. Oke, sekarang kita bakal ke pilihan C. Belum ada yang benar ya sejauh ini. Kayak pilihan C, selama proses isobarik, berarti isobarik itu tekanannya ya, yang tekanan tetap itu kan dari B ke C tuh. Berarti kalor dari B ke C adalah 12.465 gitu ya. Dari B ke C ya. Ki BC-nya 12.465. Ki BC itu 12.465 Joule menurut pilihan C. Oke. Nah, BC itu kan tadi prosesnya adalah isobarik ya, tekanannya tuh tetap. Nah, untuk nyari berapa besar kalor pada tekanan yang tetap, rumusnya tuh kayak gini. Q sama dengan 5/2 dikalikan dengan NR delta T. Sorry. NR dikalikan dengan delta T. T itu adalah perubahan suhunya, berarti nanti delta T-nya bakal sama dengan delta T-nya bakal sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti TC dikurangi dengan TB. Gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang bakal kita pakai.
Q sama dengan 5/2 NR delta T dengan delta T-nya adalah TC dikurangi TB. N-nya kan udah ada tuh, R-nya udah ada. TC ada tidak? TC itu nggak ada ya. Kalau TB dia ada nih. TB dia ada, sedangkan suhu di C dia nggak ada. Berarti sebelum kita cari kalornya, berarti kita harus cari dulu suhu di C. Oke, berarti nih pertama kita cari dulu yang namanya suhu di C. Nah, buat nyari suhu di C, di sini kan dari B ke C itu mengalami proses tadi itu isobarik ya, dari B ke C tuh suhunya tetap, tekanannya tetap, berarti kita bisa gunain persamaan VB per VC, VB per VC sama dengan TB per TC, karena suhunya tetap. Oke, VB, volume di B, itu tuh ini ya, 2 VA tuh. Terus volume di C nanti bakal sama dengan VA gitu ya. Ini nih, VB itu sama dengan 2 VA, berarti bisa kita tulis VB sama dengan 2 VA, sedangkan VC-nya itu adalah sama dengan VA. Oke, terus TB-nya, suhu di B itu tuh adalah yang ini 600 Kelvin, berarti 600 dibagi dengan TC. Oke, ini bisa dicoret nih, VA sama VA-nya dicoret aja, berarti sisanya angka 2 sama dengan 600 per TC. Sekarang kita kali silang nih, TC-nya pindah ke kiri, jadi 2 kali TC sama dengan 600, terus 2-nya boleh pindah lagi nih ke kanan, berarti TC sama dengan 600 dibagi dengan 2. TC sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3 ya, berarti suhu di C adalah 300 Kelvin. Nah, kalau udah tahu suhu di C, sekarang kita bisa pakai rumus itu tuh buat nyari QBC-nya. Oke, kita di sini ya. Oke, cari yang namanya QBC. Oke, QBC itu tadi rumusnya udah dibahas yaitu 5/2 NR delta T. Berarti QBC sama dengan 5/2 NR delta T-nya itu suhu di C dikurangi dengan suhu di B. Ya. Berarti QBC sama dengan 5/2, N-nya adalah 2, R-nya 8,31, suhu C-nya tadi 300, dikurangi dengan suhu B-nya adalah 600. Oke, ini boleh kita coret nih, 2 dibagi 2 adalah 1, berarti QBC-nya tinggal 5 dikali 8,31 ya, hasilnya 41,55. Terus 300 dikurangi 600 adalah min 300. Sisanya berarti QBC sama dengan 41,55. Ini kita kasih kurung juga ya. Dikalikan dengan min 300. Hasilnya adalah min 12.465 ya. Joule. Nah, tanda negatif itu tuh cuma menunjukkan kalau dia tuh melepas kalor. Dia kan benar nih di sini. Proses isobarik tuh melepas kalor. Nah, kalau melepas kalor berarti dia negatif gitu nilainya. Kalau menerima kalor berarti dia bakal positif. Berarti pilihan C benar ya. Selama proses isobarik dia melepas kalor. Berarti benar nih pilihan C. Ya, dia benar yaitu sebesar 12.465 Joule. Ini benar. Oke, sebenarnya kalau mau sampai sini juga gak apa-apa ya, karena kita udah dapat yang benarnya nih, yaitu 12.465 pilihan yang C. Kita tulis di sini deh ya, tanda negatif itu menunjukkan melepas kalor atau ya melepas kalor. Melepas kalor. Kayak gitu. Kita bahas yang D sama E-nya ya, biar kelihatan nih, bener gak sih dia tuh salah gitu. Oke, yang D sama E. D-nya perubahan energi dalam, berarti delta U selama proses isohorik. Isohorik itu volume yang konstan. Berarti delta U saat volume konstan itu adalah C ke A ya. Delta U CA-nya adalah 4.986. Kita lihat di sini nih. Pilihan jawaban yang D. Delta U dari C ke A itu tuh adalah berapa tadi tuh? Delta U C ke A 4.986 Joule. 4.986 Joule. Nah, C ke A tadi itu adalah isohorik atau volumenya yang konstan. Nah, volume konstan atau isohorik tadi bisa dicari delta U-nya adalah 3/2
Entar dulu ini delta UCA ya. 3/2 NR delta T. Oke, berarti delta UCA sama dengan 3/2 NR delta T-nya itu berarti dari C ke A kan, berarti jadi TA dikurangi dengan TC. Oke, berarti delta UCA sama dengan 3/2, N-nya itu adalah 2, R-nya 8,31, suhu di A itu adalah, udah ada ya, 600 tuh. 600 dikurangi dengan suhu di C yang kita cari tadi, yaitu 300. Berarti sekarang ini boleh kita coret juga nih, 2 sama 2 dicoret, berarti delta UCA itu bakal sama dengan 3 kali 8,31, yaitu 24,93, terus 600 dikurangi 300 adalah 300. Nah, sekarang tinggal kita kali ini, delta UCA sama dengan 24,93 kali 300, yaitu 7.479 Joule. Ini bukan ya, udah jelas-jelas ini salah nih, ini salah. Oke, satu lagi pilihan E. Pilihan E itu dia lumayan panjang sih. Usaha selama satu siklus lebih kecil dari energi yang diserap. Berarti usahanya harus kita cari, energinya berarti kita cari kalornya ya. Energi total tuh dia kalornya. Oke, untuk pilihan E, boleh deh kita cari usaha satu siklus lebih kecil. Berarti pilihan E kita tulis di sini deh ya. Pilihan E, usaha satu siklus atau W. Satu siklus tuh kan dia dari A ke A lagi ya, A, B, C, A berarti. Usaha satu siklus, usaha A, B, C, A, itu dia harus lebih kecil dari energinya. Berarti usaha A, B, C, A lebih kecil dari energinya itu kalor ya, dari A, B, C, A. Sorry. Kan satu siklus ya, berarti harus balik lagi ke A. Nah, untuk ngerjain soal ini, sebenarnya kita tinggal jumlah-jumlahin aja ya. W, A, B, C, A berarti adalah penjumlahan WAB ditambah dengan WBC ditambah dengan WCA. Terus Ki A, B, C, A juga sama. Ki A, B, C, A itu tuh berarti Ki A, B ditambah dengan Ki B, C ditambah dengan Ki C, A. Kayak gitu. Nah, kita cari bagian usahanya dulu deh ya. Tadi usaha AB udah diketahui atau belum? Kita lihat dulu ke yang kita cari tadi. Yang udah ada tuh adalah WAB, ada gak ya? WAB ada nih ya. WAB udah kita cari 6.910 itu tadi. Terus kalau WAB, WBC, WCA. WAB, WBC, WCA. Belum ya WBC sama WCA-nya. Nah, buat nyari WBC, kita ini hapus dulu deh ya. Nah, buat nyari WBC, itu karena belum ada, WBC itu akan sama dengan P dikalikan dengan delta V. Gitu ya, karena dia BC itu dia tekanannya tetap. Berarti WBC nih, P, delta V-nya itu kan berarti VC dikurangi dengan VB. Kayak gitu. Nah, sekarang dia tekanannya di BC kan belum diketahui ya, tekanan yang konstan tuh berapa nilainya. Berarti kita harus cari dulu tuh tekanannya untuk cari soal ini. Terus WBC ini, terus WCA. Kalau WCA ini gampang aja ya. WCA itu kan dari C ke A itu tuh dia prosesnya adalah isohorik atau volumenya konstan. Nah, pada volume konstan dia tuh usahanya bernilai 0. Kayak gitu. Terus untuk kalor, kalor itu yang udah diketahui dari soal tuh QBC, berarti udah ya QBC, tinggal QAB sama QCA. Nah, kalor QAB udah diketahui belum? Belum ya? Oke. Kalor dari A ke B, kita lihat nih A ke B itu dia kayak gimana? A ke B itu kan dia proses isotermik. Nah, pada proses isotermik, kalornya itu bakal sama besar dengan usahanya. Berarti QAB sama dengan WAB. Udah ada kan WAB-nya. Terus sekarang QCA. Nah, QCA, kita lihat nih CA itu apa? CA itu dia prosesnya adalah yang isohorik atau volumenya konstan. Nah, pada yang volumenya konstan atau proses isohorik, QCA-nya kalornya bakal sama dengan perubahan dari energi dalam dari C ke A. Dia perubahan energi dalamnya udah ada kan yang ini ya. Oke, berarti tinggal kita jumlah-jumlahin aja ya.
Yang perlu step dilakukan adalah, ini kita kasih kurung dulu bentar. Oke, pertama nih kita akan cari dulu yang namanya tekanan di B. Ya, kita cari dulu tekanan di B buat nyari WBC tuh. Oke, tekanan di B itu tuh kita pakai rumus PP NRT lagi. PB sama PP ya. PB dikali VB sama dengan N kali R dikali TB. PB-nya yang pengen kita cari, terus volume di B itu adalah, kita lihat ya, volume di B itu, oh mana ya? Nggak ada ya volume di B. Ntar dulu. Volume di B. Volume di B. Oh, ini volume di B itu sama dengan 2 VA ya. Oke, berarti 2 dikali VA-nya tuh 8,31 dikali 10 pangkat min 3 ya. Oke, N-nya 2 ya, R-nya 8,31, terus suhu di B-nya itu adalah 600. 600. Nah, sekarang tinggal kita pindah ruasin aja yang bagian 2 kali 8,31-nya ke kanan. Jadi PB sama dengan 2 dikali 8,31 dikali 600 dibagi dengan 2 kali 8,31 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini bisa kita coret aja ya. Bagian 2 dibagi 2 adalah 1, 8,31 bagi 8,31 juga 1. Berarti PB-nya sisanya tinggal 600 dibagi 10 pangkat min 3. Nah, 600 itu kan sama aja kayak 6 kali 10 pangkat 2 tuh, dibagi dengan 10 pangkat min 3. Berarti pangkatnya bisa dikurangi, 2 dikurangi min 3 atau 2 tambah 3, jadi 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, ini PB nih. Sekarang yang kedua kita akan cari WBC. Oke, kita cari WBC atau usaha dari B ke C. Buat cari WBC tadi udah dibahas ya, ini tuh dia yang tekanannya konstan, berarti P dikali delta V. Berarti WBC sama dengan P dikalikan dengan delta V-nya tuh dari B ke C, berarti VC dikurangi dengan VB. Oke, kita masukin nilai-nilainya. Tekanan berarti tekanannya yang ini ya, 6 kali 10 pangkat 5. 6 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan VC, volume di C-nya adalah sama dengan VA ya, 8,31 itu. Berarti kita tulis aja VA dulu deh ya. Dikurangi VB-nya, itu adalah, VB-nya tuh 2 VA yang ini ya, 2 kali VA. Berarti dikurangi dengan 2 kali VA. Oke, kita tulis dulu kayak gini, belum dimasukin nilainya. Berarti ini tetap ya, 6 kali 10 pangkat 5. Terus VA dikurangi 2 VA, berarti min VA. Nah, sekarang baru deh kita masukin VA-nya. Ini 6 kali 10 pangkat 5, VA-nya itu adalah 8,31 dikali 10 pangkat min 3. Kayak berarti ini WBC sama dengan 6 kali min 8,31 itu berarti min 4986 ya. Min 4, oh bentar dulu, 6 dikali 8,31. Kita kaliin di sini aja ya, 8,31 kali 6, 1 kali 6, 6, 6 kali 3, 18, terus 6 dikalikan dengan 8, 48 ya, 48 dikali 1 adalah 49. Ini ada 2 koma, berarti 49,86, min 49,86, terus 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3, berarti pangkatnya jumlahin, jadi dikali 10 pangkat 2. Oke, bener ya, berarti WBC-nya sama dengan min 4986 Joule, kayak gitu. Kayak ini hapus dulu. Nah, ini WBC udah nih. Sekarang kalau udah tahu WBC, kita bisa cari usaha totalnya ya. Oke, sekarang kita cari W total. Cari W total. Atau kita tulisnya W tot aja ya, biar gak terlalu panjang. Berarti, W totalnya tuh yang WABCA ya. Oke, kita tulisnya WABCA aja deh. Hehe. WABCA. Duh, video ini panjang banget ya, gak apa-apa ya. WABCA berarti sama dengan, A-nya gak ketulis. WABCA sama dengan WAB ditambah dengan WBC ditambah dengan WCA. Oke, berarti WABCA sama dengan AB-nya tuh tadi teh udah ada belum? Udah ya, udah kita cari yang ini nih, 6910,596.
6.910,596 ditambah dengan WBC yang udah kita cari tadi, min ya, min 4986. Berarti ini tinggal kita tulis min aja ya di sini. Min 4986 tambah WCA. Kita lihat WCA-nya bakal sama dengan 0 ya, karena dia volumenya konstan. Berarti ditambah 0. Nah, berarti WABCA sama dengan 6.910,596 dikurangi dengan 4.900 itu adalah 1.924,596 joule. Nah, ini adalah usaha dari ABCA. Sekarang kita cari yang namanya kalornya kan, energinya. Energi ABCA berarti tadi bakal sama dengan QAB tambah QBC tambah QCA. Ini kita nggak usah ada ngitung lagi ya, tinggal kita cari kalornya nih. Kita tulisnya di bawah aja di sini deh ya. Cari QABCA. Oke, berarti QABCA itu tuh adalah penjumlahan antara QAB tambah dengan QBC ditambah dengan QCA. Oke, berarti QABCA QAB itu tuh dia bakal sama dengan ini ya, usaha AB tuh yang udah kita bahas tadi. Berarti kita bisa ganti di sini jadi WAB ditambah dengan QBC. QBC-nya itu udah diketahui belum ya? QBC. Nah, ini ya. Min 12.465 itu ada tuh. Berarti kita tulis aja QBC. Terus QCA itu tuh bakal sama dengan perubahan energi dalamnya atau delta U CA. Sekarang kita tinggal masukin nilai-nilainya. QABCA sama dengan WAB itu tadi teh yang mana? Nah, ini 6.910 ya. 6.910,596 ditambah QBC-nya itu adalah QBC. Sebentar, QBC itu udah ada belum? Udah ada nih, min 12.465. Berarti kita tulis aja min ya, min 12.465 ditambah delta UCA. Delta UCA-nya 7.479. 7.479. Berarti QABCA sama dengan 6.000. Bentar, ini QABCA ya. 6.910,596 dikurangi 12.465 itu adalah min 5.584,404 ditambah 7.479. Berarti QABCA sama dengan min 5.584,404 ditambah 7.479 itu adalah 1894,596 joule. Oke, oh ya, ini QABCA ya, bukan QABA. Oke, kita lihat nih, kita bandingin yang lebih besar yang mana. Yang lebih besar adalah W ya, usahanya. Kalau ini 1.900, yang di sini adalah 1.800. Berarti W-nya lebih besar daripada Q. Sedangkan yang ini Q-nya yang lebih besar ya, W yang lebih kecil. Berarti E itu dia salah. Oke, ya. Jadi satu soal aja kita bahas 30 menit gitu ya, gak apa-apa. Oke, berarti bisa kita simpulin ya, untuk ngerjain soal ini pilihan jawaban yang benar adalah yang B ya, usaha yang C. Selama proses dari isobarik melepas kalor 12.465 joule kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.